Sepertinya tak ada yang tidak mengenal bus antar kota, antar provinsi atau akap ya, PO Haryanto. Bagi Anda yang suka melakukan perjalanan jauh atau pulang ke kampung ke Jawa, perusahaan otobus atau PO Haryanto didirikan pada 2002 oleh Haji Haryanto, pria asal Kudus, Jawa Tengah. Usahanya dibangun setelah pernah tugas di Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrat TNI Angkatan Darat Tangerang. Sebagai seorang pekerja keras saat masih dinas usia bertugas, Haji Haryanto menjadi supir angkutan kota dari sore hingga subuh, sampai akhirnya dia membeli angkot sendiri. Setelah melalui beberapa ujian dalam usaha, Haji Haryanto akhirnya merambah angkutan bus. Dari 5 bus terus berkembang hingga puluhan bus eksekutif dan sekarang memiliki 300 bus lebih. Sebagai salah satu perusahaan otobus terbesar, PO Haryanto pun kini memiliki 2000 karyawan. Ucapan Rian Mahendra, putra Haji Haryanto. Dia mengatakan sebelum besar seperti sekarang, keluarganya sempat jauh dari Tuhan. Ia membuat keluarganya tidak tenteram. Namun sering dengan waktu, Haji Haryanto dan keluarga hijrah menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah untuk mendapat keberkahan. Haji Haryanto bahkan menjalankan puasa selama 20 tahun. Ini dilakukan Haji Haryanto dari 2001 sampai sekarang setiap hari. Bapak berpuasa terus kecuali Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Islam lainnya. PO Haryanto merupakan salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 300 bus dan 2000 karyawan. Sebagai sebuah perusahaan, setiap harinya banyak lamaran dari masyarakat yang ingin bekerja di PO bus tersebut. Di PO Haryanto, lamaran sampai ribuan menumpuk. Karena di sini tidak ada karyawan yang keluar, kecuali meninggal atau dipecat. Kita satu-satunya PO yang tidak keluar masuk, ujar Rian Mahendra. Rian menuturkan karyawan yang berada di bawah naungannya langsung sebanyak 1.700 orang, mayoritas sopir bus. Dia melihat karakter sopir bus berbeda-beda, namun permasalahannya sama, yaitu perempuan, main judi, minum, dan lain-lain. Belajar dari itu, lanjut Rian, perusahaan menyeleksi dengan kata calon karyawan. Bahkan untuk wawancara, dia turun tangan untuk mengetahui karakter orang tersebut. Saya bisa lihat karakter orang tersebut. Kalau mencari uang besar sampai kapanpun tidak pernah cukup. Yang kita terima menjadi keberkahan. Kalau berkah insya Allah berapapun dicukupkan, kata pria Mas Rian. Dia juga menekankan karyawan untuk mengutamakan sholat, termasuk para supir yang bertugaskan mengantarkan penumpang. Ada kewajiban untuk sholat, memang susah tapi kembali ke kita. Kita sebagai pengusaha melihat karyawan sebagai amanah. Kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau tidak seperti sisi ya keluar karena aku kayak gini kerjaan Allah. Bagi sebagian pengusaha, bisnis merupakan ladang untuk menggeruk keuntungan besar. Tapi tidak demikian bagi pemilik perusahaan otobus PO Haryanto. Dalam dunia transportasi, di balik pasang surut kondisi perusahaan, selalu saja ada cerita ajaib yang mewarnai perjalanan usaha mereka. Seperti yang dialami Rian Mahendra, Direktur Operasional sekaligus putra pemilik PO Bus Haryanto. Saat itu, dia ditugaskan sang ayah merintis trayek bus baru di Madura, yakni Bangkalan dan Sumeneb. Pada awal membuka trayek penumpang sangat sepi, hanya 1 hingga 4 orang selama 3 bulan. Dulu itu aku ketika ngerintis Madura hanya 2 bus 1 hari, atau Sumeneb dan Bangkalan. 3 bulan penumpang hanya 1, 2, 3, 4 orang. Sampai suatu saat ada orang datang. Orang sana bilang ini golongan WLI. Dilansir dalam orang itu. Orang itu tiba-tiba datang ke terminal Bangkalan bawa kambing 1, mengatakan, "Mas tolong ini kasih ke Bapak Haji Haryanto ayahnya. Nanti suruh masak sedekahi ke orang kampung."
Dia mengungkapkan orangnya penuh kadas, panu, dan kuram. Namun masyarakat sekitar dan dirinya tahu ini bukan orang biasa. Rian pun menghubungi Sanang Ayah untuk mensedekahi kambing. Saya diminta ayah saya saat itu membagikan 500.000 rupiah ke Mbah Selamat. Dia pun menerima kambing itu dan mengikatnya di tiang tenda bakso untuk disedekahi. Kambing sempat lepas sampai dikejar orang seterminal, ditangkap warga dan diikat kembali. Ketika kambing diikat, penumpang bereper. Di hari pertama, aku seumur umur buka Madura, isi penumpang sampai 16 orang. Baru pertama kalinya saat itu buka bus di Madura, penumpang sebanyak itu. Kalau tidak ada campur tangan Allah, itu tidak mungkin, kata Mas Rian. Dia mengungkapkan ini menjadi cikal-cikal P.O. Haryanto memimpin pasar di Madura. Sebelumnya, trayek tersebut dipegang P.O. Kahala dan kini dikuasai P.O. Haryanto. Sepertinya diberitakan sebelumnya pemilik P.O. Haryanto berkomitmen menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah. Kala kondisi perusahaan naik turun sejak 2002, Haji Haryanto tetap menyantuni anak yatim piatu yang jumlahnya kini mencapai 5.361 orang. Bahkan setiap tahun mereka memberangkatkan umrah dan haji. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu dari info yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa share, komen, like, dan subscribe video ini supaya orang lain tahu apa yang kita tidak tahu. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.